Oke, kita lanjutkan ke tata nama cis dan trans. Nah, ini adalah tata nama jika ada perbedaan posisi dari karbon yang diikat oleh karbon yang memiliki ikatan rangkap ya. Termasuk stereokimia juga di sini. Ada cis dan trans. Perhatikan satu persatu. Yang satu cis, dia sebidang. Yang sebidang apa? Nah, ingat lagi kemarin kita sudah menetapkan prioritas ya, urutan prioritas. Nomor satu adalah yang paling apa? Paling besar kan? Paling besar prioritasnya utama atau dia berat molekulnya paling besar. Di sini juga sama. Yang diperhatikan adalah berat molekulnya sama atau tidak. Nah, di sini 2C ini ikatannya rangkap kan. Nah, masing-masing C mengikat satu alkil dan satu hidrogen. Ya kan? Berarti prioritasnya berbeda. Nah, C sebelahnya juga mengikat satu alkil dan satu hidrogen. Ketika kedua prioritas, mungkin terlihat di sini jadinya seolah-olah sambar ya. Oh, dua-duanya kembar nih. Jadi kalau si kembar ini beriringan disebut cis, tidak juga ya. Jadi kalau nanti menemukan kasus yang berbeda, misalnya satunya etil, satunya propil, atau satunya C-nya 2, satunya C-nya 3, satunya H dan H, nah itu berarti tidak kembar kan. Nah, makanya ini sama-sama prioritasnya ke 1, jadi CH3 dan H, mana? Ini kan lebih prioritas. Nah, lalu ini juga sama. Ketika dia sebidang, ini sebidang ya. Nah, kalau dibentuk molimod atau kalian bisa gambarkan di Avogadro, nah ini dia sejajar, maka disebut cis. Cis, buta, diena, but 2N. Nah, jadi penamaan sekarang 2-nya itu disebutkan dulu baru N. Jadi kalau kita dulu nyebutnya butena gitu ya. Penamaan terbaru dia menyebutkan but 2N. Jadi nomornya dulu baru gugusnya. Sebaliknya, jika dia berbeda bidang, berseberangan antara sesama prioritas ini, prioritas ke-1, H-nya, H juga kan prioritas berikutnya ya, lebih rendah, berseberangan maka disebut trans. Trans but 2N. 2-nya dari mana? Karena penomorannya di nomor 2 ya. N itu gugusnya ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain. Nah, jangan tertukar ya. Tadi sudah cis, trans, sekarang E dan Z. Z-nya Zuzemen gitu ya. Jangan ingat filmnya itu ya, yang semuanya jadi Z. Lalu E-nya Endegen. Nah, ini berseberangan. Istilahnya mirip, tapi jangan tertukar. Mirip ya. Yang Z itu mirip soal cis ya. Cis, yang E itu soal trans. Tapi jangan tertukar. Tetap istilahnya E dan Z. Nah, ini dia pakai prioritas sama tadi ya. Prioritas yang tinggi jika sejajar atau sebidang, maka dia disebut Z. Ketika dia berbeda bidang, maka disebut E. Nah, ini urutannya ya. Kalau kemarin kita masih kasih contoh yang gampang. Saya kasih contoh yang gampang yang karbon saja prioritasnya. Sekarang ada urutannya nih. Br itu paling besar. Cl, S, sulfur ya. Fosfor, oksigen, nitrogen, karbon, hidrogennya yang 2 dan hidrogen 1. Jadi hidrogen paling rendah ya. Ini urutan prioritasnya. Jadi perhatikan lagi, hati-hati ketika ini dia berada di senyawa alkena, lalu perhatikan mana yang prioritasnya paling besar, posisinya apakah berseberangan jadi E atau sebidang jadi Z. Ya, ini contohnya isomer geometri ini ya. Dari 1 bromo, 1 kloropropen. Jadi sama namanya, 1 bromo, 1 kloro. Jadi bromonya, brom dan klornya di nomor 1. Tapi dia punya kemungkinan 2 geometri. Yang satu Z, yang satu E. Yang satu Z jika apa? Oke, kita cek dulu ya. Ini C-nya kan ikatan rangamnya di C ini ya. Oke. C ini mengikat 2. Yang satu C mengikat CH3 dan H. Mana yang lebih tinggi prioritasnya? CH3. Oke. CH3 yang lebih tinggi. Nah, lalu yang C sebelahnya mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah
BR, CL. Yang mana? BR ya tadi ya, BR paling besar kan? Oh, ternyata kedua C mengikat spesies yang prioritasnya lebih tinggi sejajar. Berarti dia disebut dengan Z, ya sejajar ya. Tapi lihat sebelahnya. Nah, sebelahnya ini CL-nya di atas. CL itu prioritasnya lebih rendah di antara dengan siapa dibandinginnya? Dengan C yang sama, BR. C ini lihat CL dan BR kan? Nah, CL ini dibandingkan BR dia lebih rendah. Lihat lagi C sebelahnya. C sebelahnya ada dua, CH3 dan H. Prioritas yang tingginya mana? Yang lebih besar ini, CH3. Oh, jadi yang besar ini dan ini berseberangan. Maka dia disebut E ya. Nah, ini contohnya. Z1 bromo 1 siklopropen. Nah, ini ya. Jadi dia sejajar sama-sama prioritas 1 disebut Z. Jadi dua. Hati-hati kita tentukan dua kali. Yang pertama adalah prioritas yang mana dari masing-masing C yang mengikat rangkap. Kedua, dicek apakah dia sejajar atau berseberangan. Jadi dia akan jadi Z atau jadi E. Ini kalau berseberangan jadi E ya. Oke. Nah, ini ada lagi penamaan Chan-Ingold Prelog. Jika atom-atom yang dipermasalahkan berbeda, maka urutan berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, seperti kita udah bahas sebelumnya, sudah pernah dibahas ya, sudah pada mahir nih. CH3 akan lebih rendah dibandingkan C2H5 ya, metil dengan etil lebih besar etil. Atau yang ada O-nya. Ya, kita tinggal cek saja, berarti nomor atom yang lebih besar itu adalah prioritasnya lebih tinggi. Ya, jika misalnya tadi urutan tadi tidak ketemu nih, ya udah kita tinggal cek saja berat molekulnya ya dari masing-masing dari masing-masing spesies yang diikat oleh karbon yang berikatan rangkap. Nah, ini seperti CH3, C2H4 dan NH3 dibandingkan dengan CH2, Cl. Ternyata lebih besar Cl ya. Nah, coba cek jumlah massa molekulnya. Oke, lalu atom-atom yang terikat oleh ikatan rangkap diberi kesetaraan ikatan tunggal sehingga atom-atom ini dapat diperlakukan sebagai gugus-gugus berikatan tunggal. Nah, ini karbonnya ini ya. Karbon is ini dulu ya. Karbon ini terikat kan HCC ya kan? HCC H ya. Lalu ini HHCC. Mana enggak? HH H-nya 2, C ya. Ini C-nya 2. Ini sudah dianggap 1 C lagi. Itu setara dengan HC sebenarnya sama ya. Jadi jumlah karbon yang sama itu dia ekuivalen dengan ikatan rangkap yang memiliki dia punya C lagi tapi jumlah ikatan rangkapnya 1. Ini kan ikatan rangkapnya 2, ya kan? Ini ikatan rangkapnya 1. Tapi jumlah H-nya dan C-nya, H dan C-nya sama. Jadi sebenarnya sama, seimbang. Karena dia sama-sama mengikat jumlah karbon dan hidrogen yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Ini hanya pengenalan saja. Bahwasanya ada penyetaraan seperti itu. Ketika ini bermanfaat ketika mengukur entalpi seperti itu ya. Ya mungkin tidak dibahas di sini, kita mengukur entalpi yang CH, HC itu berapa, CC itu berapa kilojoule seperti itu, kilojoule atau kilokalori dikali lipatkan seperti ini sebenarnya sama, setara gitu. Oke, kestabilan, kita kestabilan ya. Untuk yang, bayangkan ada satu orang, dia pegang satunya bola pingpong, satunya bola bola basket mungkin ya besarnya. Nah, pasti dia tidak akan kesulitan kan megangnya kan. Satu besar, satu kecil seimbang lah ketika dia tangan kanan kirinya megang keduanya. Tapi coba dia pegang dua bola itu bersamaan. Tentunya akan lebih sulit dibandingkan dengan yang hanya megang satunya bola pingpong. Jadi seperti itulah. Kebulkian kalau di kimia organik sebenarnya bulky, lebih bulky. Jadi dia akan lebih crowded jika dia mengikat spesies dengan prioritas yang tinggi dan sejajar. Apa nih yang sejajar tadi? E atau Z, ingat lagi ya.
Nah, ini jika dia sejajar, maka dia akan lebih crowded dan ini kurang disukai oleh senyawa dibandingkan dia berseberangan. Jadi dia pegang, 2, tapi satunya besar, satunya kecil gitu ya. Jadi dia lebih stabil jika berseberangan. Ini energinya, energi dari posisi alkena. Ya tidak usah memperhatikan angka-angka secara rinci, jangan dianggap sulit, ini sekilas saja. Ketika dia rangkapnya di ujung, energinya segini ya, selisihnya. Nah, ketika dia di tengah, ini lebih lebih stabil. Dia di ujung nih rangkapnya nih. Dan dibandingkan yang di tengah, ini lebih stabil. Tapi ada yang lebih stabil lagi jika dia posisinya berseberangan atau lebih rendah lagi. Jadi dia lebih stabil. Dan akan lebih sulit untuk putus ikatan rangkapnya. Kurang lebih seperti itu.